Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proyek metode morfologi 2025 yang dimana saya mendapatkan spesies jambu air Syzygium aquarium, familinya Myrtaceae. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Felia Isifara Dwi Ayunika dengan NPM E1J024018 dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Uswatun Nurjanah, Magister Pertanian, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Baiklah, selanjutnya yaitu yang pertama, morfologi akar. Jambu air memiliki sistem perakaran akar tunggang. Adapun bagian-bagian dari akarnya yaitu yang pertama, leher akar. Leher akar adalah bagian tanaman yang terletak pada antara akar dan batang. Dan yang kedua yaitu batang akar. Batang akar adalah bagian akar yang terdapat pada leher akar dan ujung akar. Dan yang ketiga yaitu cabang akar. Cabang akar adalah bagian akar yang tak langsung bersambung dengan pangkal batang. Dan yang keempat, rambut-rambut akar. Rambut-rambut akar adalah bagian ini termasuk berbentuk serabut. Dan yang kelima, ujung akar. Ujung akar adalah bagian akar yang sesungguhnya. Dan yang keenam, tudung akar, bagian akar yang terletak pada ujung. Adapun fungsi dan tugas akar yaitu yang pertama, penyerapan air dan nutrisi. Akar menyerap air dan nutrisi dari tanah yang kemudian diangkut melalui ke atas tanaman yaitu melalui xilem. Dan yang kedua, mengikat tanah. Akar berfungsi sebagai mengikat tanah agar mencegah erosi dan longsor. Dan yang ketiga yaitu menopang tanaman. Akar sebagai penopang tanaman menjaga tanaman agar tetap tegak dan tidak roboh. Dan yang keempat, menyimpan makanan. Akar berfungsi sebagai penyimpan makanan. Dan yang kelima, menghasilkan hormon. Akar dapat menghasilkan hormon yang membantu mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya yaitu morfologi batang. Pohon jambu air merupakan jenis batang yang berbatang keras dan kuat, kulitnya cukup tebal, warnanya coklat tua kehijauan. Adapun bentuk batang tanaman jambu air yaitu permukaan batangnya kasar, keras, dan kuat. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, dan sifat batang yaitu bibilan. Selanjutnya yaitu percabangan batang. Percabangan batang pada jambu air yaitu monopodial. Adapun umur tumbuhannya pada jambu air yaitu tahunan karena memiliki umur lebih dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu bentuk batang tanaman jambu air yaitu memanjang berbentuk silinder. Adapun fungsi dan tugas batangnya yaitu yang pertama, menggabungkan bagian akar, daun, dan buah. Yang kedua, menopang tumbuh-tumbuhan agar tetap berisi. Dan yang ketiga, batang berperan penting dalam proses pengangkutan. Yang keempat, batang berperan penting dalam pengangkutan zat makanan. Dan yang kelima, batang berfungsi mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya yaitu pada percabangan batang. Pada jambu air memiliki percabangan batang yaitu simpodia, yang dimana merupakan percabangan yang terjadi ketika batang utama primer berhenti tumbuh dan digantikan oleh batang cabang sekunder yang tumbuh di ketiak daun. Selanjutnya yaitu sifat cabang. Sifat cabang pada jambu air yaitu bibilan. Selanjutnya yaitu arah tumbuh cabang. Arah tumbuh cabang jambu air yaitu ke atas atau patens. Selanjutnya yaitu morfologi daun. Morfologi daun pada jambu air yaitu merupakan daun tidak lengkap karena hanya terdiri tangkai dan helaian saja. Adapun bagian-bagian jambu air yang pertama yaitu helaian daun, tepi daun, pangkal daun, tangkai daun, ibu tangkai daun, cabang tulang tingkat 1, dan cabang tulang tingkat 2. Fungsi daun jambu air yang pertama yaitu sebagai alat fotosintesis, transpirasi, pernapasan, penyimpanan, nutrisi. Selanjutnya, faktor identifikasi daun. Daun jambu air memiliki bentuk daun yaitu bulat telur dengan ujung yang meruncing dan pangkal daun yang tumpul. Tulang daun menyirip, tepi daun rata, daging daun seperti perkamen. Selanjutnya yaitu morfologi bunga. Pada jambu air memiliki bunga lengkap karena memiliki bagian-bagiannya yaitu kelopak, benang sari, putik, dan mahkota. Selanjutnya bunga tersebut merupakan bunga sempurna karena memiliki organ reproduktif yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, benang sari, dan putik. Selanjutnya merupakan bunga majemuk tak terbatas, merupakan bunga berumah satu dan letak priantum pada dasar tasulumnya
di bagian bawah dan terdiri dari sepals yang melindungi bunga dan memiliki simetri sangkup banyak dan memiliki penyerbukat dan taga. Selanjutnya yaitu morfologi buah. Buah jambu air termasuk buah sejati tunggal berdaging yaitu buni. Buah jambu air termasuk tipe buah yang berdaging carnosus. Bagian buah yang ikut tumbuh menjadi buah disebut ovarium. Adapun bagian-bagian buah yaitu tangkai buah, kulit biji, daging buah, dan biji. Selanjutnya yaitu morfologi biji. Pada perkecambahan pada biji jambu air termasuk epigeal karena pertumbuhan biji di mana kotiledonnya berada di atas tanah. Dan yang kedua, jumlah daun lembaga pada jambu air yaitu 2 daun lembaga karena begitu jelas bijinya terdiri dari 2 belahan dan jambu air merupakan tumbuhan dikotil. Biji jambu air disebut biji tertutup karena bakal bijinya terletak di dalam. Buah mempunyai lapisan testa yaitu lapisan kulit luar dan segmen lapisan kulit dalam. Selanjutnya yaitu organ metamorfa dan aksesoria. Pada jambu air terdapat organa metamorfa yaitu kuncup yang dimana calon daun yang belum dewasa memiliki rimpang. Pada jambu air tidak memiliki organa aksesoria. Adapun manfaat tumbuhan jambu air yaitu terdapat pada daun, buah, dan biji. Adapun manfaat daun jambu air yaitu sebagai antibakteri, menurunkan demam, dan menjaga kesehatan kulit. Selanjutnya manfaat buah jambu air. Manfaatnya itu mencegah dehidrasi, mengurangi resiko diabetes, dan mengandung potasium. Adapun pada biji yaitu membantu menyembuhkan penyakit jantung, membantu menyembuhkan penyakit kulit.